Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewa Pratama Swanto Putra dengan NIM 123200041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan mendemokan sistem yang telah saya buat, yaitu sebuah sistem pendukung keputusan atau SPK untuk pemilihan tower repeater ISP terbaik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari sistem yang saya buat dan nanti akan dilanjut dengan mendemokan sistem tersebut. Untuk sistemnya, di sini saya menggunakan salah satu metode SPK, yaitu metode Simple Additive Weighting atau SAW. Baik, masuk ke bagian penjelasan. Untuk yang pertama, yaitu studi kasus dari sistemnya. Yaitu di sini sebuah perusahaan menyediakan layanan internet atau internet service provider menyediakan layanan, salah satunya yaitu pemasangan WiFi. Untuk melakukan pemasangan WiFi, perusahaan tersebut menggunakan metode secara wireless, yaitu dengan menembakkan sinyal dari antena perusahaan ke antena tujuan, yang dimana antena tersebut akan diletakkan pada suatu tower. Namun untuk beberapa kasus sering didapati bahwa sinyal yang diterima itu cukup jelek. Agar sinyal dapat diperkuat lagi, diperlukan alat jaringan, yaitu repeater. Repeater ini juga akan diletakkan di tower untuk memperkuat sinyal jaringan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut menginginkan sebuah sistem yang dapat mendukung keputusan perusahaan tersebut dalam menentukan lokasi tower yang paling strategis untuk meletakkan repeater agar pendistribusian sinyal internet dapat berjalan secara maksimal. Lalu tahapan berikutnya yaitu menentukan kriteria. Untuk kriteria dalam menentukan tower terbaik, yaitu di sini ada C1. Untuk kriteria 1 itu jarak tower dari ISP. Lalu kriteria 2 yaitu jarak tower ke tujuan. Kriteria ketiga yaitu tinggi tower. Yang keempat yaitu kepadatan gedung dan pohon di sekitar tower. Lalu ada kriteria kelima yaitu kerataan tanah, dan kriteria keenam adalah level penerimaan sinyal. Nah, untuk range nilai tiap kriterianya ini yaitu 1 sampai 5. Nah, lanjut ke tahapan berikutnya yaitu menentukan nilai bobot untuk setiap variabel dan kriteria. Untuk pertama di sini itu ada kriteria jarak tower dari ISP. Ini bersifat cost. Ini karena semakin dekat semakin baik. Nah, untuk penjabaran nilainya di sini misal jaraknya lebih dari 30 itu nilainya 2. Kalau jaraknya antara 20 sampai 30 km itu nilainya 3 dan seterusnya. Nah, lalu untuk kriteria kedua, di sini ada jarak tower ke tujuan. Ini bersifat cost. Itu karena semakin dekat semakin baik. Lalu untuk penjabaran nilainya sama dengan yang kriteria ke-1 tadi. Lalu untuk yang ketiga di sini ada tinggi tower. Ini bersifat benefit karena semakin tinggi towernya itu semakin baik. Nah, untuk penjabaran nilainya di sini misal kurang dari 40 meter nilainya 2. Kalau antara 40 sampai 50 nilainya 3, dan untuk lebih dari 50 meter itu nilainya 4. Lalu untuk kriteria keempat yaitu kepadatan gedung dan pohon. Ini bersifat cost karena semakin padat gedung dan pohonnya ini semakin buruk. Nah, di sini untuk penjabaran nilainya bisa dilihat di tabel ini. Misal sangat padat itu nilainya 1, padat itu 2, dan seterusnya. Nah, untuk kriteria kelima di sini ada kerataan tanah. Ini bersifat benefit karena semakin rata tanah tersebut itu semakin baik. Nah, di sini untuk penjabaran nilainya. Misal tanahnya bergunung-gunung itu nilainya 1. Lalu nanti misal tanahnya rata itu nilainya 4. Lalu untuk kriteria ke-6 yaitu level penerimaan sinyal. Di sini bersifat benefit itu karena semakin tinggi levelnya itu akan semakin baik. Di sini ada 3 level yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nilainya ada 1, 3, dan 5. Lalu untuk contoh kasus dari sistem yang
telah saya buat di sini, saya contohkan dengan 4 alternatif. 4 alternatif dari pilihan towernya, yaitu ada tower Bangutapan, tower Giwangan, tower Pleret, dan tower Piungan. Nah, lalu dari alternatif-alternatif tersebut didapati data dari lapangan atau data setelah dilakukan survei, didapatkan data sebagai berikut. Nah, misal untuk alternatif 1 ini atau tower Bangutapan tadi, itu untuk kriteria pertama itu 23 km, kriteria kedua 14 km, kriteria ketiga ini ada 36 meter, dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel ini untuk data-datanya. Selanjutnya setelah tadi didapati data tadi, itu datanya akan didistribusikan ke nilai atau diubah ke dalam bentuk nilai. Nah, di sini bisa dilihat misal tadi ini 23 km, itu dia menjadi 3. Lalu ini ada 14 km, itu dia nilainya 4. Lalu setelah menentukan nilai dari tiap kriterianya, itu tahap berikutnya adalah normalisasi. Contohnya misal kriteria 1 ini yang tadi itu jarak ke ISP, itu ini kan cos, berarti rumusnya yaitu nilai terkecil dari tiap alternatif. Nah, di C1 ini dibagi dengan nilai tiap alternatifnya. Contohnya di sini yang kriteria 1 ini nilainya terkecil yaitu 2, di sini min 2. Lalu akan dibagi dengan nilai tiap alternatifnya. Lalu misal di sini ada yang kriteria 3 ini bersifat benefit, maka rumusnya yaitu nilai tiap alternatifnya ini akan dibagi dengan nilai terbesar. Jadi misal nilai terbesarnya 4, berarti nanti nilai tiap alternatifnya akan dibagi dengan 4. Nah, lalu sini diterapkan ke semua kriterianya, lalu dapatkan data sebagai berikut. Nah, selanjutnya hasil dari normalisasi tadi akan disimpan di dalam matriks. Misal di sini disimpan di matriks X. Nah, setelah melakukan normalisasi tadi, selanjutnya yaitu menentukan bobot tiap kriterianya. Untuk range bobotnya di sini yaitu 1 sampai 10. Di sini misal untuk C1 ini itu bobotnya 6. Lalu untuk C2 itu bobotnya 6 juga. Untuk C3 atau kriteria 3 ini bobotnya 9. Untuk C4 itu bobotnya 10. C5 bobotnya 8. C6 bobotnya 5. Lalu bobot-bobot tersebut itu akan dijumlahkan dan akan digunakan nanti untuk menentukan presentase tiap bobotnya. Misal didapatkan totalnya itu 44. Lalu misal untuk C1 ini berarti 6 dibagi 44 yaitu 0,136. Jadi nanti presentasinya itu sekitar 13,6%. Lalu nanti setelah semua kriteria ini dipresentasikan lalu dijumlahkan, nanti akan mendapatkan hasilnya yaitu 100%. Nah, setelah menentukan bobot tiap kriterianya, lalu dilakukan perkalian matriks normalisasi tadi dengan bobot tiap kriterianya. Ini misal untuk kriteria yang C1, ini untuk C2 dan seterusnya. Lalu setelah
dapatkan hasilnya, yaitu hasilnya di sini. Itu nanti setiap baris itu dijumlahkan. Setiap baris ini akan dijumlahkan, lalu akan didapatkan matriks yang berisi skor tiap alternatifnya. Dan untuk menentukan alternatif terbaik di sini, itu tinggal dicari nilai terbesarnya dari list skor ini. Di sini misal didapatkan nilai terbesarnya yaitu 0,918 0,9318, sehingga bisa ditentukan bahwa nilai alternatif ketiga yaitu adalah nilai yang paling rekomendasi, yaitu di sini adalah alternatif ketiga yaitu tower pleret. Nah, seperti ini untuk penjelasan perhitungannya. Baik, selanjutnya masuk ke demo sistem. Di sini untuk tampilan awalnya akan seperti ini, yaitu di sini akan ada tabel daftar tower. Di sini akan otomatis ditampilkan, yaitu diambil dari sebuah file lalu ditampilkan di sini. Ini ditampilkan alternatifnya, daftar towernya, lalu data tiap kriterianya. Lalu di sampingnya sini ada tabel nilai per alternatif. Di sini yaitu nilai pendistribusian dari data-data ini tadi. Selanjutnya di samping sini, samping kiri ini ada dua tombol, yaitu yang pertama tombol rincian kriteria dan tombol hapus alternatif. Untuk rincian kriteria ini akan menampilkan pilihan kriteria-kriterianya. Selanjutnya untuk hapus ini akan saya jelaskan nanti. Untuk yang pertama misal ini tambah dan edit tower. Misal saya mau tambah tower dulu. Ini tambah jadi tower Babarsari. Nah, untuk jarak dari SP misal tak isi 23, jarak ke tujuan yaitu misal 44, lalu tinggi towernya 40 meter. Dan misal ini padat, lalu kerataan tanah berbukit-bukit, ini rendah. Misal kita isi tinggi dulu, lalu klik tambah, nah akan bertambah data baru. Lalu di sini juga ada edit alternatif. Ini misal saya klik dulu, nah akan muncul peringatan tidak ada baris yang dipilih, karena harus memilih salah satu data dulu. Misal pilih yang Babarsari ini. Nah, lalu misal di sini untuk jarak dari SP ini saya ganti menjadi 45. Lalu saya klik edit. Nah, sini akan berubah 45. Dan juga misal di sini saya klik yang satu, maka di form ini juga akan menampilkan data dari alternatif satu ini tadi. Misal klik 5, nah sini juga menampilkan 5. Lalu sini tadi ada hapus alternatif. Untuk hapus ini juga harus memilih salah satu atau beberapa dari alternatif. Misal saya pilih yang 5, yang baru ini tadi, lalu saya klik hapus. Nah, maka datanya akan terhapus. Nah, itu untuk yang tambah, edit, dan hapus. Nah, setelah adanya tambah, edit, dan hapus ini, itu juga akan disimpan di file. Jadi nanti bisa digunakan untuk kedepannya lagi. Lalu di sini ada input untuk ada form untuk input bobot. Ini ada bobot tiap kriterianya. Ini misal kita isi, kita samakan dengan yang di presentasi tadi. Kalau kita isi itu, kalau jarak dari ISP tadi 6, lalu jarak ke tujuan 6, tinggi towernya 9, lalu kepadatan gedung 10,
perataan tanah 8 dan level penerimaan 5. Nah, lalu di bawah sini ada tombol cari hasil untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini hasilnya. Untuk yang pertama di sini ada tabel normalisasi, yaitu normalisasi berdasarkan data ini tadi. Lalu di bawah sini ada tampilan untuk presentase bobotnya. Lalu nanti untuk perhitungannya yaitu dari normalisasi ini akan dikalikan dengan bobot, lalu didapatkan hasilnya sebuah matriks, lalu akan ditambahkan tiap-tiap barisnya itu akan dijumlahkan sehingga mendapatkan daftar skor ini dan akan ditampilkan di tabel ranking. Dan untuk mendapatkan data terbesarnya atau mendapatkan alternatif terbaik, maka diambil data terbesarnya. Di sini didapatkan data terbesar yaitu 0,9318. Lalu yaitu di Tower Pleret atau alternatif Tower Pleret. Lalu akan ditampilkan di teks hasil ini. Nah, itu untuk cari hasil atau perhitungannya. Nah, di sini juga ada tombol reset. Ini untuk mereset inputan juga hasil ini. Lalu saya klik. Nah, itu untuk penjelasan demo dari sistemnya. Sekian presentasi dari saya dan juga tadi demo sistemnya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.